baik Pak Suso, sampai situ dulu. Kalau Pak Misnan, dari pihak pelaku penjamretan sendiri melihat penanganan kasus ini seperti apa? Apa yang juga ingin disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Ken. Saya selaku kuasa yang diberikan oleh kedua orang tua korban, pertama saya mengapresiasi kepada Polres Sleman. Pertama saya di bulan Juni akhir itu saya datang mempertanyakan tentang meninggalnya dua korban ini. Karena saya menangani perkara ini sudah hampir 3 bulan baru berjalan, baru saya dapat kuasa. Pertama saya hadir di situ di unit 2. Di unit 2 itu pelapornya istri tersangka. Di hari di tanggal 26 2025 itu yang saya tahu. Okay. Nah, perkara ini dihentikan. Perkara ini dihentikan itu pada saat tanggal 13 Mei. Tanggal 13 Mei 2026. Dihentikan karena pelaku penjamret ini meninggal. Okay. Nah, itu SPDP-nya dimulai penyelidikan itu 13 Mei. Nah, tanggal 20 itu dihentikan. Nah, saya tentu tetap mencari apa sih yang menjadi laporan mereka ini. Nah, di tempat yang berbeda di unit 4 itu ada juga laporan ini tentang penjamretan ini. Okay. Yang dilakukan kalau saya tidak salah oleh suaminya ini, oleh Mahoki. Nah, laporan ini setelah kejadian itu tanggal di tanggal 26 2025 itu di jam 6 pagi lewat sedikit. Ya. Jam 6 lewat sedikit. Nah, korban ini sudah meninggal di tempat kejadian TKP ini. Sudah meninggal. Yang satu sudah tidak bergerak lagi, yang satu tinggal bergerak dikit. Nah, itu jam 8 itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, dari hasil di situ pihak polisi lalu lintas dari Polres Sleman itu datang jam 8 ke TKP itu melihat bahwa itu ada rekaman CCTV di sebelah tempat TKP. Ada gang, ada tempat oleh Bapia itu. Kalau memang kemarin itu dikejar, kalau dikejar itu ada CCTV lagi di bank BNI di seberangnya. Nah, jadi kami melihat bahwa proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini laka lantas. Baik Pak Misnan, sampai di sini dulu. Nah Mas Heri, ini ada. Saya sambung sedikit Mbak. Ya. Saya sambung sedikit Mbak, biar tidak terputus ya. Oke, singkat saja Pak, diperjelas penjelasannya Pak Misnan. Baik. Nah, jadi pada saat mereka menjalankan proses ini sudah diserahkan ke pihak penyidik, ke pihak kejaksaan. Artinya pada saat tanggal 21 Januari itu sudah ditetapkan P21. Jadi sudah berjalan, bergulir. Nah, disinilah mulai blunder terjadi framing. Itu aja, Pak. Oke, baik. Mas Heri, melihat konstruksi kasus atau laporan yang kemudian dari masing-masing pihak yang berkaitan ini terjadi. Nah, Mas Heri melihatnya seperti apa sih? Pasal-pasal mana kemudian yang harus digunakan? Bagaimana juga hukum harus menyikapi ini? Iya, bahwa fakta material itu menjadi sangat penting ya dalam ketika kita, apalagi sebagai nanti penyidik, itu adalah menentukan katakanlah pasal mana yang tepat untuk membidik si pelaku kejahatan atau bahkan pilihan lainnya di luar dari katakanlah pasal pemidanaan, apakah itu dihentikan perkaranya SP3 ataupun sekarang ada keadilan restoratif begitu ya. Nah, ini yang menarik adalah apakah fakta material itu tidak tersampaikan semua, bahkan menarik-narik ahli, konon katanya kan sampai ahli itu menyatakan yang mungkin dianggap memperkuat bahwa ini ada tindak pidana. Nah, ini kan sebagai seorang ahli misalnya, itu kan dia harus fakta materialnya harus dijelaskan secara tuntas. Kalau ada yang dipotong, ada yang diselundupkan,
saya rasa ahli manapun dengan kemampuan yang kaliber nggak akan bisa mengambil kesimpulan yang tepat nantinya. Yang kedua, bahkan mantan jaksa, mantan polisi yang ada di Komisi 3 itu bahkan tidak bisa memahami jalan pemikiran bahwa ini akhirnya diteruskan menjadi satu perkara pidana. Berarti kan ada masalah di sana. Yang paling gampang adalah melihat pasal pidana yang digunakan tadi. Kalau menggunakan pasal 310, 311 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan dengan hanya mengambil beberapa kalimat atau sepotong tadi Pak Jenderal Susno katakan, misalnya karena kelalaiannya mengakibatkan kematian seseorang. Padahal kan dalam konteks ini apakah itu sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan? Karena kalau itu kan berarti terjadi kecelakaan. Kecelakaan sesuatu yang tidak diinginkan, bagian. Sedangkan ini bukan tujuannya untuk membunuh memang, tapi untuk menghentikan. Yang sebelumnya ada serangan, jadi kausalitasnya jangan dipotong di situ. Kan ada penjambretan, kemudian ada yang melakukan perlawanan, kan ada serangan terhadap kehormatannya dia, hartanya dia, maka dia mempertahankan diri. Nah kemudian kalau itu yang terjadi, maka teori hukum pidananya bisa muncul di sana. Apakah pendekatannya lewat alasan menghapus pidana? Karena tadi kasus ini jadi satu rangkaian tadi kan akhirnya, karena sebab akibatnya tadi. Apakah dia masuk dalam pembelaan diri? Kalau di KUHP yang lama pasal 49 ayat 1, kalau yang ayat 2-nya bicara tentang pembelaan diri yang melampaui batas, no access. Nah di sini biasanya ditekankan harus ada serangan yang mendadak, tiba-tiba, seketika, kemudian juga ada korban di sana. Dalam hal ini ada korban yang meninggal dunia. Walaupun saya pribadi nggak tegas ini mengatakan bahwa ini adalah no access ya, tapi lebih kepada pembelaan diri. Karena syarat dari no access salah satunya adalah kegoncangan jiwa yang hebat. Nah dalam hal ini kan sebenarnya tidak terjadi apa-apa pada sang istri ya, tapi memang terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Tapi ketika kita kembali pada konteks bahwa salah satu pedoman pemidanaan untuk menyalahkan seseorang itu adalah nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, di pasal 54, saya kalau nggak salah ya mencatat itu. Nah ini jadi nggak masuk akal. Bagaimana masyarakat tentu akan bicara ketika ada orang yang membela diri kok malah dikriminalisasi. Maka ini yang menurut saya akhirnya jadi catatan kelam dalam penegakan hukum ini. Padahal bicara tentang KUHP dan KUHP yang baru sekarang bicara keadilan yang banyak versinya, restoratif, rehabilitatif, dan juga efisiensi. Nah kalau dalam konteks ini masuk nggak kategori yang tadi begitu. Sedangkan kalau kita lihat dengan catatan yang terjadi, ini bukan membandingkan antara kepastian hukum dan keadilan ya, tapi memang harusnya clean and clear. Keadilannya adalah bagi si korban. Korban yang pertama siapa yang muncul di sana? Kita masih ingat beberapa tahun yang silam juga ada upaya bela diri dari seorang yang akan dibegal. Nah kemudian dia melakukan perlawanan pada si pembegal, akhirnya meninggal dunia. Itu kasus juga dihentikan, SP3, tidak dinaikkan perkaranya. Karena memang pertimbangan hukumnya akan lebih banyak mudaratnya ketika menurut saya hal semacam ini kemudian diproses lebih lanjut dengan sistem peradilan pidana. Apalagi juga tersangkanya sudah meninggal dunia. Bagaimana memberikan keterangan yang seimbang juga. Nah memang yang jadi kendala adalah ya mungkin updating lah ya terhadap keilmuan juga, bahwa ada pasal-pasal baru dalam KUHP itu kan udah 3 tahun yang lalu. Kalau sampai tidak kemudian terbaca, memahaminya, kemudian apa yang menjadi dasar untuk memidanakan seseorang, ini juga menurut saya jadi satu catatan bagi kita yang akademisi ya, belajar hukum pidana, untuk melihat bahwa seorang praktisi sekalipun, apakah dia aparat penegak hukum ataupun advokat, itu harus tetap belajar tentang hukum material dan hukum formil gitu. Oke, baik. Kita ingin tahu bagaimana kemudian kelanjutan dari kesimpulan yang sudah dibuat di dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda.